Play on advantage kali ini. Ragnar. Marcelino. Rizky Ridho berikan umpan kepada Ole. Ricky Kambuat kali ini. Bergabung umpan yang sangat banyak. Gagal. Eliano Rangers. Me siento muy halagado, obviamente, por aparecer en una letra o... Begini pernyataan mengejutkan Lionel Messi usai timnas Indonesia berhasil kalahkan Bahrain di grup C babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 putaran 3 zona Asia. Kemenangan ini tidak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga mendapatkan perhatian dari salah satu pemain terbaik dunia yaitu Lionel Messi. Lionel Messi, yang menyaksikan jalannya pertandingan, memberikan pujian luar biasa terhadap permainan timnas Indonesia yang tampil dominan sepanjang laga. Dalam pernyataannya, Lionel Messi mengaku terkejut dengan kualitas permainan skuad Garuda yang menerapkan gaya tiki-taka dengan sangat baik. Saya benar-benar terkejut dengan permainan timnas Indonesia. Mereka bermain sangat luar biasa, mengendalikan bola dengan sangat baik, dan menerapkan tiki-taka yang begitu mengalir. Ini bukan permainan biasa, ini adalah level permainan yang sangat tinggi. Lionel Messi menyoroti bagaimana timnas Indonesia sukses menguasai pertandingan dan membuat Bahrain tak berkutik. Ia menilai permainan tim asuhan Patrick Kluivert sangat efektif, dengan umpan-umpan cepat dan kombinasi segitiga yang terus mengancam pertahanan lawan. Bintang Argentina itu juga memberikan pujian khusus kepada sang pencetak gol kemenangan timnas Indonesia yaitu Ulla Romeni. Gol tunggalnya di laga ini menjadi bukti kualitas serangan Indonesia yang semakin berkembang. Gol yang dicetak Romeni sangat cantik. Itu adalah kombinasi umpan yang luar biasa. Tom Haye memberikan umpan terobosan yang sangat akurat kepada Marcelino, dan Marcelino langsung mengoper bola ke Romeni dengan sentuhan yang sempurna. Ini adalah serangan yang sangat indah. Selain lini serang yang impresif, Lionel Messi juga memberikan pujian kepada lini pertahanan timnas Indonesia. Ia menyoroti aksi heroik bek Rizky Ridho yang beberapa kali melakukan penyelamatan krusial, termasuk ketika ia menggagalkan gol Bahrain di menit 47 setelah Marten Paes terlalu maju ke depan. Saya melihat bagaimana Rizky Ridho membaca permainan dengan sangat baik. Dia menyundul bola keluar gawang di saat yang tepat. Itu adalah penyelamatan luar biasa. Tanpa dia, mungkin Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Selain itu, Lionel Messi juga menyoroti aksi kiper timnas Indonesia, Marten Paes, yang meskipun sempat melakukan kesalahan, tetap tampil solid dalam menjaga gawang Indonesia dari kebobolan. Di sisi lain, Lionel Messi juga menyoroti permainan keras yang ditunjukkan oleh Bahrain sepanjang laga. Menurutnya, pemain Bahrain tampak frustrasi dan sering melakukan pelanggaran terhadap pemain Indonesia. Saya melihat beberapa aksi kasar dari pemain Bahrain, mereka tampak kesulitan menghadapi permainan Indonesia dan akhirnya bermain kasar. Tapi saya salut dengan pemain Indonesia yang tetap tenang dan tidak terpancing. Tak hanya pemain, Lionel Messi juga memberikan apresiasi kepada pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert, dan asistennya, Alex Pastor. Menurutnya, strategi yang diterapkan dalam pertandingan ini sangat brilian dan menjadi kunci kemenangan Indonesia. Patrick Kluivert dan tim pelatih melakukan pekerjaan yang luar biasa. Lionel Messi menegaskan bahwa kemenangan ini bukan sekadar keberuntungan. Ia menilai timnas Indonesia sudah berada di level yang lebih tinggi dan tidak lagi bisa dipandang sebelah mata oleh tim-tim besar Asia. Begini jalan pertandingannya, timnas Indonesia menang berkat gol Ulla Romeni yang diikuti penampilan defensif pada babak kedua melawan Bahrain. Timnas Indonesia baru saja mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 pada laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, Selasa, 25 Maret tahun 2025. Anak buah Patrick Kluivert kali ini tidak tampil ngebut seperti saat melawan Australia, yang berakhir terbantai 5-1.
Patrick Kluivert menginstruksikan penggawa Garuda untuk bermain sabar dan tak lagi menerapkan pressing tinggi. Cukup dengan satu peluang pada babak pertama dan tak perlu penguasaan bola, Indonesia bisa membuka keunggulan. Sebuah umpan terobosan diterima Marcelino Ferdinand dan berakhir dengan asis brilian kepada Ularomeni. 1-0 pada babak kedua, permainan menunggu masih menjadi andalan bagi Indonesia. Indonesia membalas lewat sebuah peluang expected goals 0,99 yang didapatkan Marcelino di muka gawang, kali ini egois tak memberi umpan pada Romeni. Setelah menambah gelandang dengan memasukkan Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya, Bahrain tak bisa lagi menyerang. Kambuaya bahkan menjadi arsitek peluang emas Eliano Reijers, yang finishingnya buruk. Indonesia harus bermain 10 orang pada masa injury time akibat cedera Ridho dan Kambuaya yang bergantian ditandu, sedangkan jatah pergantian habis. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0, yang membuat Indonesia memaku peringkat 4 grup C dengan 9 poin. Berita kedua. Begini pernyataan media Bahrain yaitu Aryadiah usai pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Penampilan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terus menjadi sorotan berbagai media internasional, termasuk media Bahrain, Aryadiah. Dalam ulasan terbarunya, Aryadiah memberikan pujian tinggi kepada skuad Garuda, yang tampil sangat luar biasa dan jauh lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya. Bahkan, mereka mengaku terkejut dengan permainan Indonesia, yang terlihat jauh lebih terorganisir, agresif, dan efektif. Sebelumnya, Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 5-1 dari Australia, yang membuat banyak pihak meragukan kemampuan mereka untuk bangkit. Namun, di pertandingan terbaru ini, Indonesia justru tampil dengan wajah yang berbeda, menunjukkan performa yang solid di berbagai lini. Media Bahrain pun menyebut bahwa Indonesia telah mengalami perubahan besar, baik dalam strategi maupun mentalitas bertanding. Salah satu aspek yang paling disoroti oleh Aryadiah adalah bagaimana pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama asistennya Alex Pastoor, melakukan perombakan besar setelah kekalahan telak dari Australia. Menurut media Bahrain tersebut, Kluivert dan Pastoor telah berhasil mengubah gaya bermain Timnas Indonesia dalam waktu singkat. Jika di pertandingan sebelumnya Indonesia tampak kesulitan mengimbangi Australia, kali ini mereka justru tampil percaya diri dan lebih berani dalam mengambil inisiatif permainan. Timnas Indonesia benar-benar berbeda dalam pertandingan ini. Mereka tidak seperti tim yang kalah telak dari Australia. Formasi dan strategi yang diterapkan kali ini terlihat lebih efektif, lini tengah mereka lebih rapi, dan serangan yang mereka bangun jauh lebih berbahaya. Selain itu, media Bahrain juga menyoroti bagaimana Kluivert berhasil menanamkan mentalitas bertanding yang lebih kuat kepada para pemain. Jika sebelumnya Indonesia tampak goyah ketika menghadapi tekanan tinggi, kini mereka tampil lebih disiplin dan tidak mudah panik. Salah satu perubahan mencolok dalam permainan Timnas Indonesia yang diakui oleh Aryadiah adalah performa lini tengah yang jauh lebih rapi dan kreatif. Jika di pertandingan sebelumnya lini tengah Indonesia kesulitan mengontrol permainan, kali ini para gelandang tampil lebih solid dalam membangun serangan maupun bertahan. Media Bahrain menyebut bahwa gelandang Timnas Indonesia berhasil menunjukkan kreativitas yang luar biasa dalam mengatur tempo permainan. Mereka lebih tenang dalam penguasaan bola, lebih cepat dalam transisi serangan, serta lebih disiplin dalam membantu pertahanan. Selain itu, Aryadiah juga memuji peran pemain tengah Indonesia yang berhasil mematahkan aliran serangan lawan, serta menciptakan peluang-peluang matang di lini depan. Bahkan, mereka mengakui bahwa kinerja lini tengah Indonesia di laga ini jauh lebih baik dibandingkan saat melawan Australia. Selain lini tengah yang tampil lebih solid, media Bahrain juga menyoroti performa striker Timnas Indonesia, Ularomeni, yang tampil sangat berbahaya dan menjadi ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Menurut laporan media Bahrain tersebut,
Ula Romeni menunjukkan agresivitas yang tinggi, pergerakan yang cerdas, serta insting mencetak gol yang tajam. Ia kerap kali menciptakan peluang berbahaya dan membuat barisan pertahanan lawan kewalahan. Ula Romeni menjadi pemain yang paling merepotkan di lini serang timnas Indonesia. Ia mampu menciptakan serangan mematikan dan terus memberikan tekanan kepada lini belakang lawan. Keberadaan Ula Romeni di lini depan memberikan dimensi baru dalam serangan Indonesia. Dengan pergerakannya yang lincah serta kemampuannya dalam mencari ruang kosong, ia menjadi senjata utama timnas Garuda dalam membangun serangan yang lebih variatif dan efektif. Tak hanya lini tengah dan lini depan yang tampil gemilang, Arya Diah juga memberikan pujian khusus kepada duet bek timnas Indonesia, Jay Itzes dan Rizky Ridho, yang tampil sangat solid dalam menjaga pertahanan. Dalam laga ini, Max Hilgers tidak dimainkan karena mengalami cedera saat melawan Australia. Namun, absennya Hilgers ternyata tidak menjadi masalah besar bagi Indonesia, karena duet Jay Itzes dan Rizky Ridho mampu mengawal lini belakang dengan sangat baik. Bahkan, mereka berhasil meredam striker andalan timnas Bahrain yaitu Mahdi Abdul Jabbar, yang dibuat frustasi karena kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Arya Diah menyoroti bagaimana Jay Itzes dan Rizky Ridho mampu membaca pergerakan lawan dengan sangat baik, melakukan intersepsi yang tepat, serta memberikan rasa aman bagi lini belakang Indonesia. Jika dibandingkan dengan kekalahan 5-1 melawan Australia, permainan Indonesia di laga ini jauh lebih rapi, lebih disiplin, dan lebih efektif. Mereka tidak hanya bertahan dengan baik, tetapi juga berani mengambil inisiatif dalam membangun serangan.